Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Agus Nihar Mukhtar, Pak Ahmad Mirja? Hari ini dalam keadaan sehat ya, walafiat ya. Bagaimana keadaan keluarga? Sehat ya? Ibu juga? Ya. Baik, Bapak Mirja dan Ibu Agus Nihar, tentu Ibu sudah memahami maksud kedatangan Ibu ke tempat saya ini. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, saya nama Muhammad Saleh. Saya telah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh sebagai mediator bersertifikat dan profesional untuk membantu Bapak dan Ibu untuk menemukan penyelesaian terbaik atas persoalan yang sedang Ibu dan Bapak hadapi. Ini terkait pembagian harta warisan dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Sebelum kita masuk ke pokok masalah, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari mediasi ini. Ibu dan Bapak, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai, di mana saya sebagai mediator bersertifikat dan profesional, bersifat netral, tidak memihak dan tidak memilih, maksud saya tidak memiliki kepentingan dengan salah satu pihak. Tugas saya hanya membantu mengkomunikasikan, menjernihkan persoalan, dan memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil serta sama-sama dapat diterima. Perlu saya tegaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada pada Bapak dan Ibu. Saya tidak memutuskan apalagi memaksa. Semua hal yang disampaikan dalam ruangan ini tentu saja bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan di luar kepentingan mediasi, kecuali atas kesepakatan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai seorang Muslim, kita wajib meyakini bahwa Islam mengajarkan setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Allah berfirman, dan urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka. Allah juga memerintahkan di Quran surat Al-Hujurat ayat 10, damaikanlah antara saudaramu. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Dalam hadisnya atau dalam rawi hadisnya menyebutkan, mendamaikan hubungan di antara manusia adalah amalan yang lebih utama. Bapak Ibu, hari ini kita hadir untuk menjalankan perintah itu dan mencari jalan damai, saling memahami dan mencapai mufakat. Bapak Ibu yang saya hormati, mediasi ini sekalian bertujuan untuk membuka dialog antara para pihak, mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing, mencari solusi kreatif serta menguntungkan, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bila memungkinkan, menghasilkan kesepakatan tertulis yang mengikat. Tapi sebelum kita mulai, saya hanya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu memahami proses ini dan bersedia untuk melanjutkan etikat mediasi dengan etikat baik. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu sepakat untuk kita lanjutkan pertemuan ini? Pak Mirja sepakat ya, Ibu Agus Nihar sepakat. Baik, kesepakatan ini harus kita sepakati dulu beberapa hal menyangkut. Pertama, Bapak dan Ibu, nantinya saya beri waktu 10 menit untuk menyampaikan masalah secara bergantian. Kemudian Bapak dan Ibu tidak boleh memotong pembicaraan secara sepihak sebelum salah satunya selesai berbicara. Bapak dan Ibu juga saya berharap bisa tenang dan rileks dalam menyampaikan masalah, tidak emosi, dan tentu saja dengan bahasa yang sopan dan saling menghargai. Keempat, apa yang kita bicarakan ini adalah bersifat rahasia dan tidak boleh seorang pun yang tahu. Dan saya menjamin kerahasiaan itu. Jadi Bapak Ibu silakan membuka semua unek-unek, menyampaikan semua apa yang Bapak Ibu rasakan. Kelima, semua pembicaraan ini saya catat dan nantinya harus kita tanda tangani bersama sebagai sebuah kesepakatan. Karena jika Bapak Ibu ingin menyampaikan secara khusus, saya akan atur waktu secara bergiliran.
Dan ketujuh, hal-hal lain yang menurut Bapak Ibu harus dicatat, nanti kita akan catat kembali sebelum pertemuan ini kita akhiri. Bila Bapak Ibu bersedia melanjutkan tentu saja proses ini. Nah, untuk memulai mediasi ini saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak penggugat ya, atau Ibu Agusniar untuk menyampaikan pandangannya terkait persoalan yang terjadi. Silakan Ibu. Ya, saya mau bertanya nih Pak, karena harusnya kita wanita yang mendapat warisan sama dengan laki-laki, karena kita yang menjadi kedua orang tua kita. Tapi kenapa harus pihak lelaki yang lebih besar? Saudara. Makanya kita memerlukan mediasi untuk menyelesaikan karena tidak bisa titik temu. Baik. Terima kasih Ibu, izinkan saya merangkum nanti apa yang saya dengar dan tentu saja kita ingin sepakat beberapa kesepakatan. Silakan berikutnya Pak Mirza untuk memberi tanggapan, silakan. Saya kira jelas, di agama juga diatur tuh terkait pembagian warisan itu, bahwa lelaki itu harus lebih besar jumlahnya daripada perempuan, walaupun perempuannya pernah berkontribusi untuk menjaga orang tua dan dulu. Baik, setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, saya ingin melihat bahwa sebenarnya ada beberapa kepentingan yang sama di sini. Pertama, tentu Pak Mirza dan Ibu Agusniar ingin masalah ini cepat selesai, ya, kemudian bisa sama-sama merasa lebih adil, ya, tetap dalam ikatan persaudaraan silaturahmi, sebab bagaimanapun di antara ibu dan bapak adalah dua saudara yang tidak mungkin bisa diputuskan. Baik, sekarang kita masuk pada tahap membangun pilihan solusi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir terbuka, kita tidak mencari siapa yang kalah dan menang, tapi kita mencari kesepakatan yang bisa memberi rasa adil bersama. Apakah pihak pertama memiliki usulan yang bisa dipertimbangkan untuk penyelesaian ini? Silakan, Ibu Agusniar. Saya serahkan semuanya kepada Bapak untuk mediasi kami selanjutnya. Oke, Pak Mirza. Ya, saya juga menyerahkan semua ke Bapak untuk mediasi. Baik, berarti pembicaraan kita ini sudah terlihat sebenarnya beberapa poin yang sudah mendekati titik temu. Nanti saya akan rangkum dalam sebuah opsi yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, kita telah sepakat bahwa pembagian harta warisan peninggalan kedua orang tua Bapak Ibu diselesaikan secara hukum Islam, yaitu faraid, termasuk dengan hukum-hukum aturan negara lainnya, dengan tetap menjaga persaudaraan dan musyawarah dan mufakat. Saya ingin memastikan kembali apakah kedua belah pihak merasa usulan tadi masuk akal, dapat dilaksanakan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Ibu Agusniar bagaimana? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Setelah pembahasan proses yang panjang dan terbuka ini, kita telah mencapai kesepakatan yang telah diterima kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan membantu menyusun kesepakatan tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi pegangan kita bersama. Saya mohon Bapak Ibu tetap menjaga komitmen dan itikat baik dalam menjalankan apa yang telah kita sepakati. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu, atas kesadarannya, keterbukaan Bapak Ibu dalam menyampaikan informasi kepada saya. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan masalah dengan damai. Silakan Bapak menandatangani kesepakatan hari ini. Silakan Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu Agusniar sebagai pelapor atau penggugat dan Pak Ahmad Mirza sebagai terlapor atau penggugat, kita akan bertemu kembali mungkin di 2 atau 3 pertemuan kembali ke depan sebelum persoalan ini nanti saya laporkan kepada majelis. Tentu saja kesepakatan ini juga akan saya rangkum kembali dan Ibu dan Bapak akan memeriksa kembali. Terima kasih atas waktunya, kehadirannya, dan kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.